Selamat malam, Miss. Selamat malam, teman-teman. Jadi, pada malam hari ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan analisis penerapan teori penjualan personal dan perilaku konsumen pada Tresna Coffee. Jadi, kelompok kita terdiri dari saya, Alfian Diwavinson, Ervi Skorpianti, JC, Ricky Bobo, dan Valian Michel. Jadi yang pertama, ringkasan eksekutif. Jadi Tresna Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Tresna Coffee adalah coffee shop yang didirikan pada Februari 2020 oleh Ivin Wirawan. Tresna Coffee berlokasi di Kompleks Bukit Beruntung Blok BP nomor 3A, Saipanas di Batam, Kepulauan Riau. Tresna Coffee menyediakan berbagai pilihan olahan minuman kopi dengan harga terjangkau. Bahan kopi yang ditawarkan juga berasal dari produk lokal dari berbagai kota di Indonesia untuk mendukung produk dalam negeri. Selain itu, Tresna Coffee juga memiliki menu lainnya seperti Americoncho, Vietnam Drip, V60 lokal, coklat Tresna, karamel, hazelnut, dan juga menyediakan makanan ringan lainnya. Salesforce Management. Pertama, market potensial. Jadi penjual harus memiliki pemahaman yang kuat tentang siklus penggantian produk dan layanan dijual oleh Tresna Coffee. Maka dari itu, Tresna Coffee berusaha selalu mengikuti perkembangan semua pesaing untuk memastikan konsumen tidak beralih begitu mereka mencapai waktu penggantian. Yang kedua, sales potensial. Sales potensial memiliki hasil penjualan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menentukan masuk atau tidaknya suatu pasar. Melalui hasil penjualan yang dilakukan Tresna Coffee menunjukkan bahwa penjualan terus mengalami meningkat seiring dengan peningkat laba yang meningkat. Terus yang ketiga, actual sales forecast. Tresna Coffee menyesuaikan proses penjualan dengan mengevaluasi laporan pemasukan serta pengeluaran yang dicatat oleh Tresna Coffee per bulan. Hal ini dapat membantu Tresna Coffee dalam memprediksi perencanaan penjualan ke depannya. How sales promotion campaigns are developed and implemented. Yang pertama, mendefinisikan tujuan serta sasaran dari kampanye yang dilaksanakan. Jadi tujuan yang dimaksud adalah konteks ini, tujuan yang dapat terukur demikian sasaran memberikan arti alasan jelas dan tindakan melakukan promosi. Yang kedua, menargetkan calon konsumen. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi calon konsumen yang akan menjadi sasaran target atau audiens. Yang ketiga, memilih bentuk kampanye promosi serta proyeksi alokasi dana yang akan digunakan. Ada berbagai macam bentuk promosi dalam membuat kampanye, diantaranya membuat iklan untuk dipasarkan, atau bisa disebut juga poster atau billboard, terus kupon diskon, serta giveaway. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, 6 major force management step. Yang pertama, designing sales force structure and strategi. Pada Tresna Coffee, sementara hanya memiliki satu lokasi penjualan, namun struktur dan strategi pada penjualan Tresna Coffee dilakukan promosi produk serta layanan secara online. Yang kedua, recruitment. Pada Tresna Coffee, dilakukan rekrutmen oleh pemilik usaha dengan seleksi yang ketat agar kualitas baik produk, layanan, serta usaha tetap terjaga. Yang ketiga, sales force size. Untuk terus dapat bersaing dengan kedai kopi lainnya, Tresna Coffee harus melakukan evaluasi serta sadar dan siap untuk melakukan perubahan. Yang keempat, training. Pelatihan pada Tresna Coffee dapat dilakukan dengan belajar dari barista senior untuk terus mendapatkan pengembangan diri individu bagi karyawan barista junior lainnya. Selanjutnya yang kelima, compensating. Kompensasi yang dilakukan pada Tresna Coffee sebagai bukti penghargaan pemilik kepada pekerja atas kerja keras dan semangat kerjanya. Bentuk reward ini ada berbagai macam, seperti tambahan bonus dana, barang yang dibutuhkan pekerja, serta makan bersama pekerja lainnya. Yang keenam, evaluating and control.
Tresna Coffee melakukan pertemuan untuk membahas evaluasi dan kontrol atas tenaga kerja yang dilakukan setiap akhir bulan agar terus memberikan performa yang baik dan konsisten. Next slide. Digital marketing. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada WhatsApp Business, yang ketiga ada Google Business, yang keempat ada Gojek. Next slide. Digital marketing. Dengan adanya sosial media dapat mendorong pemasaran digital dengan cara melakukan promosi video serta iklan atau juga memposting berbagai menu di Instagram. Hal ini juga dapat membantu Tresna Coffee untuk mendorong potensi penjualan dan menumbuhkan rasa penasaran calon pelanggan. Sedangkan dalam segi pesaing, Tresna Coffee terus memantau berkembangnya para pesaing dan juga menyesuaikan apa yang pesaing lakukan untuk menarik perhatian para customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Customer profile. Jadi di Tresna Coffee ini konsumennya itu ada 55% perempuan dan 45% adalah laki-laki. Dari 33 responden yang mengetahui akun sosial media Tresna Coffee. Kemudian favorit drinks dari hasil kuesioner itu didapatkan yang menyukai hot drinks itu 80% dan yang menyukai cold drinks itu ada 35% dan untuk food itu ada 50%. Next. Kemudian Instagram berdasarkan insight dari tanggal 27 Desember sampai pada tanggal 2 Januari terdapat penambahan 19 pengikut dan juga menjangkau sekitar 204 akun untuk melihat profil Tresna. WhatsApp Business bukan hanya rapid, tapi profil Tresna Coffee sekarang sudah menjadi lebih mendetail karena adanya jam buka sampai dengan tutup. Maps pemandu sampai pada tujuan dan katalog menu. Selain itu, Tresna Coffee menggunakan fitur yang disediakan oleh WhatsApp Business itu sendiri, seperti away message, quick reply, dan juga greeting message yang dimana itu adalah pesan yang dikirimkan secara otomatis. Selanjutnya ada Google Business. Itu terdapat juga ulasan yang bisa dilihat maupun dicantumkan sendiri oleh pelanggan yang pernah berkunjung ke Tresna. Bisa dilihat bahwa Tresna Coffee mendapatkan bintang yang nyaris sempurna dari 17 pengunjung yang memberi ulasan yakni 4.9 bintang. Hal ini membuat Tresna Coffee memiliki reputasi yang bagus. Karena pada masa yang akan datang, jika ada konsumen baru yang mencarinya di Google, bisa melihat ulasan tersebut dan mempercayai produk tersebut. Itu ada disertakan fotonya. Selanjutnya, next slide, ada Gojek. Proses data pertumbuhan Tresna Coffee pada aplikasi Gojek telah mendapat bintang 4.7 yang dinilai oleh lebih dari 70 pengguna Gojek. Juga disertakan oleh fotonya. Terus next slide. Ini yang terakhir yaitu kinerja UMKM. Berdasarkan data penjualan tahun 2021 yang diperoleh oleh pemilik Tresna Coffee, diperoleh jumlah penjualan tertinggi dari Tresna pada tahun 2021 adalah 167 gelas pada bulan Agustus 2021. Sedangkan penjualan terendah yaitu berjumlah 126 gelas pada bulan Juni 2021. Dari data penjualan 2021 yang diperoleh, didapatkan jumlah penjualan dalam tahun 2021 adalah 1.749 gelas, sehingga didapatkan penjualan rata-rata per bulannya adalah 146 gelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, rencana pengembangan strategi pemasaran. Berikut ini adalah rencana pengembangan media pemasaran yang belum terrealisasikan dari UMKM Tresna Coffee. Yaitu yang pertama,
Facebook sebagai platform dalam mengedukasi tentang kopi dari Tresna Coffee, memperkuat brand image pada UMKM Tresna Coffee dengan berbagai konten yang menarik. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi dengan influencer agar produk yang mereka jual dapat dikenal di masyarakat yang luas. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa seiring berjalannya Tresna Coffee sebagai salah satu perusahaan kecil, menengah, atau disebut juga berbasis mikro, dalam hasil yang didapat telah cukup bagus karena dengan adanya potensi pasar serta potensi penjualan atau bisa disebut sebagai sales force management yang sangat berpengaruh besar terhadap kondisi penjualan Tresna Coffee. Selain itu, dalam hasil survei yang dibuat dengan menggunakan pada 33 hasilnya cukup signifikan karena target responden tersebut kebanyakan kalangan mahasiswa dan juga karyawan kalangan muda. Saran dari para penulis untuk pelaku usaha UKM Tresna Coffee agar menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan hal yang kurang menarik dari hasil survei, feedback dari seorang konsumer juga termasuk salah satu hal penting untuk meningkatkan strategi seorang pelaku usaha kecil menengah. Sekian presentasi kami, terima kasih.